Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 12 Januari 2023 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Ulangan 16 ayat 15c sampai ayat yang ke-16 yang berkata demikian. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Training Ilahi. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara soal kata training itu ya sama dengan pelatihan ya saudara. Nah, di dalam pelatihan ini atau di dalam training ini Allah punya materi-materi yang Dia ajarkan bagi bangsa Israel ketika mereka ada di lokasi training. Lokasi trainingnya apa? Padang gurun. Yang menentukan lokasi trainingnya siapa? Allah itu sendiri. Siapa yang mentraining bangsa Israel? Allah itu sendiri melalui Musa. Bahkan ada bagian-bagian yang Allah sampaikan melalui Musa dalam training ilahi itu bagi bangsa Israel. Berapa banyak orang yang di training? Sangat banyak. Satu bangsa di training oleh Allah. Bangsa Israel seluruhnya di training oleh Allah di tempat di mana Allah tetapkan, yaitu di padang gurun. Kita mau bahas khusus untuk hari ini adalah materi training yang Allah berikan bagi bangsa Israel di padang gurun. Yang pertama, di dalam ayat yang tadi saya baca, kalau saudara lihat baik-baik, di sana Allah punya tujuan membawa bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun, yaitu mereka perlu dilatih, mengikuti pelatihan, dan pelatihannya materinya apa? Yang pertama adalah kerendahan hati. Rendah hati. Jadi ketika Allah mengizinkan bangsa Israel dibawa Musa keluar dari Mesir masuk ke padang gurun, Allah punya tujuan untuk mentraining mereka dengan materi kerendahan hati. Rendah hati. Karena di padang gurun mereka udah gak bisa mengandalkan kekayaan mereka, gaji mereka, kekuatan mereka, semuanya. Mereka hanya perlu rendah hati untuk mengandalkan Allah satu-satunya di padang gurun. Yang kedua, materi yang kedua adalah materi penguasaan diri. Kalau saudara lihat ketika bangsa Israel ada di padang gurun, ketika mereka meminta daging dari Musa, itu mereka bersungut-sungut karena mereka udah lama nggak makan daging. Lalu mereka minta dari Musa bersungut-sungut. Kemudian perhatikan, Musa masuk ke kemah pertemuan, dia membangun keintiman dengan Allah. Kemudian Allah menjawab Musa dengan mengirimkan burung puyuh yang jumlahnya banyak bagi bangsa Israel dan mereka bisa makan daging. Tapi perhatikan, mereka tidak lulus dalam penguasaan diri. Banyak sekali bangsa Israel tidak lulus training dalam materi yang kedua, yaitu penguasaan diri. Mengapa? Kalau saudara baca, ada bagian firman berkata ketika mereka mengumpulkan daging, yaitu burung puyuh, itu mereka mengambilnya lebih banyak dari yang mereka butuhkan. Sehingga ada yang ketika mereka memakannya, waktu sampai di mulut, Allah membuat mereka memuntahkan daging itu. Allah marah karena mereka menjadi pribadi yang tamak, yang rakus. Ketika Allah mencurahkan daging yang banyak, mereka tidak menguasai diri. Mereka hidup dikontrol oleh kedagingan. Mereka tidak dikontrol oleh keinginan roh. Berbeda dengan Musa. Musa hanya melihat dan menegur mereka ketika mereka bersalah. Kenapa? Karena Musa bisa mengontrol diri. Musa bisa menguasai diri. Musa hidup tidak dikontrol oleh kedagingan. Yang ketiga, materi yang ketiga di dalam training itu adalah mereka latihan fokus kepada Allah. Yaitu materi fokus. Mereka tidak boleh berfokus kepada keinginan daging mereka. Mereka tidak boleh berfokus kepada lokasi padang gurun yang sulit. Mereka tidak boleh berfokus untuk terus menyalahkan Musa, menyalahkan Allah, dan seterusnya. Tapi itu yang mereka lakukan.
berbeda dari Musa. Musa belajar terus berfokus kepada Allah selama training di padang gurun itu. Walaupun dia bukan peserta utama training. Bangsa Israel itu peserta utamanya, tapi Musa adalah bagian yang Allah percayakan untuk memimpin mereka. Sekaligus Musa juga mengalami pelatihan melalui karakter bangsa Israel. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang Allah mengizinkan saudara dan saya masuk di dalam padang gurun rohani. Untuk apa? Supaya kita tidak berfokus kepada kesulitan-kesulitan, supaya kita tidak berfokus kepada hal-hal daging, supaya kita tidak berfokus pada keinginan-keinginan daging, supaya kita tidak berfokus pada perkataan-perkataan orang tentang situasi, tapi kita berfokus kepada Allah itu sendiri. Tapi kita berfokus kepada perkataan firman-Nya. Tapi kita terus berfokus kepada janji-janjinya bagi kita. Tapi kita harus terus berfokus kepada Allah yang terus berjalan bersama kita. Karena itulah yang Musa lakukan. Dan yang terakhir, materi terakhir yang Allah buat di padang gurun. Kalau materi pertama, kedua, ketiga, itu Allah menyampaikannya dalam bentuk firman. Teori untuk bangsa Israel melakukan. Tapi materi yang ketiga adalah materi praktek, demonstrasi nyata, yaitu Allah menunjukkan kebaikan dan mujizatnya bagi bangsa Israel dalam training itu. Saudara lihat di ayat yang saya baca bagian akhir, itu ditulis bahwa Allah punya tujuan untuk membuat bangsa Israel melihat dan mengalami kebaikan Allah di dalam training ilahi di padang gurun. Jadi ketika mereka ada di dalam situasi tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada daging, Allah mengizinkannya di dalam itu supaya mereka akan mengalami materi yang keempat, yaitu melihat, mengalami mujizat keajaiban Tuhan di padang gurun dalam training itu. Dan banyak sekali mujizat yang mereka lihat, alami di padang gurun itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak kita ketika Allah membawa kita masuk dalam training ilahi di lokasi yang Allah pilih, kita kebanyakan mau langsung pada materi yang keempat. Kita kebanyakan tidak sabar mau langsung dapat materi keempat, yaitu melihat demonstrasi ilahi di padang gurun rohani kita. Melihat demonstrasi ilahi dengan mujizat-mujizat yang spektakuler ketika kita ada di dalam training ilahi. Tapi Allah mau katakan hari ini buat saudara dan saya, kita harus melewati 4 materi training itu. Materi yang pertama rendah hati, materi yang kedua penguasaan diri, materi yang ketiga fokus kepada Allah, baru yang terakhir kita akan melihat Allah membuat demonstrasi ilahinya di dalam training itu bagi kita, dan kita akan menikmatinya dengan puas tak terbatas, supaya kita tahu bahwa Allah luar biasa, Allah dahsyat, dan Allah maha ajaib. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam siap mengikuti semua materi ilahi di dalam training ilahi bagi kita di padang gurun rohaninya. Amin.